Baik, ini adalah latihan 10 ya. Itu ada PT Zurich Distributing Company yang memiliki saldo akun sebagai berikut. Ini saldo akun ini tertanggalnya 1 Desember, artinya inilah saldo-saldo awal untuk buku-buku besar. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal umum, kita isi dulu nih saldo-saldo awal di buku besar. Maka di sheet post ya, ini kita masukkan ya, jadi supaya tidak lupa. Ini kita kerjakan dulu, itu tanggal 1 ada saldo awal. Oke. Ini nilainya 7.200.000 di sini. Kemudian piutang usaha 4.600.000. Tanggal 1 saldo awal 4.600.000. Kemudian persediaan ada 12 juta. Oke, kemudian perlengkapan 1.200.000. Lalu peralatan 22 juta dan akumulasinya 2.200.000. Kemudian akumulasinya oke. Kemudian apa lagi? Utang usaha 4.500.000. Utang usaha. Lalu utang gaji dan upah 1 juta. Oke. Selanjutnya modal saham 30 juta dan saldo laba 9.300.000. Modal saham. Di atas ya. Ini ya. Kemudian saldo laba ya. Rp9.300.000. Oke. Balance ya di sininya. Ini udah saya link ya. Jadi dia otomatis mengisi ya dari postingan. Oke. Setelah itu baru kita masuk ke transaksi 1 bulannya. Ya, ini saya buat transaksinya tidak banyak ya, jadi tidak makan waktu banyak. Ya, ini sebelum kita melakukan transaksi yang perlu kita ketahui adalah apakah dia periodik atau perpetual. Kita cari tahu di infonya. Buatlah jurnal transaksi bulan Desember menggunakan sistem persediaan perpetual. Artinya, berarti nanti kalian harus melihat dari ini saya bilangnya buku ini ya, buku petunjuk ya. Jadi kalau pakai perpetual berarti semua jurnal pembelian perpetual, penjualannya yang pakai perpetual ya. Ini ya di atas. Nah ini perpetual. Oke. Kemudian nanti neraca lajurnya juga pakai yang perpetual ya, yang ini. Gitu ya. Nah, sudah tahu ya harus pakai perpetual, maka kita cari transaksi jurnal-jurnal yang hanya perpetual. Oke, setelah itu baru kita masuk ke transaksi. Desember tanggal 6 membayar gaji upah karyawan terutang sebesar 1.600.000, di mana 600 bulan
untuk bulan Desember dan 1 juta untuk utang gaji bulan November. Jadi ini adalah pembayaran yang untuk biaya gaji bulan lalu, ya. Jadi ada utang gaji yang dilunasi. Yang satu itu beban gaji bulan ini, yang satu lagi beban gaji bulan lalu. Nah, bagaimana kita mempostingnya, begitu ya? Oke, tanggal 6 kita buat. Di sini ada utang gaji dan upah. Kenapa didebat? Karena kita melunasi ya. Itu 1.600.000. Oke. Kemudian kas ya. Kasnya 1.600.000. Oke. Ya. Membayar gaji upah terutang sebesar 1.600.000 untuk bulan Desember, 1 juta untuk utang gaji dan upah dan upah bulan November. Oh maaf, ini 1 juta. Ya, yang satu lagi itu beban gaji. Oke, pas ya. Oke, ini 600. Ini 1.600.000. Ya, yang jadi apa? Utang itu yang 1 jutanya ya. Nah, gini ya. Yang bulan Desember itu jadi biaya. Oke, ini untuk tanggal 6. Kemudian tanggal 8, menerima kas 2.100.000 dari pelanggan untuk pembayaran utang, tidak ada diskon. Berarti tanggal 8 itu masuk kas ya, piutang usaha. Karena pelunasan ya, 2.100.000. Oke. Kemudian kita lihat berikutnya menjual barang dagangan tunai 6.600.000, HPP-nya 4.100.000. Secara tunai 10 ya. Berarti kita menerima kas ya. Kemudian pendapatan dagang, pendapatan usaha. Kemudian ada beban pokok. Ini perpetual ya. Kalau beban pokok pasti pakai perpetual. Persediaan. Ya. Oke, kita terima tunainya berapa? 6.600.000 ya. Oke, kemudian pendapatan juga diakui 6.600.000. Untuk biaya pokoknya 4.100.000. Gitu ya. Tanggal 13, membeli barang dagangan secara kredit dari Gocong, ya, Go Corporation maksudnya, seharga 9 juta dengan termin 2/10 N30. Berarti nanti kalau kita melunasi dalam jangka waktu 10 hari, kita mendapat diskon ya. Diskon pembelian sebesar 2% dan harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari. Ini persediaan bertambah ya. Ingat ya, kalau kita secara virtual itu tidak ada akun pembelian, gitu ya. Karena termin berarti utang usaha yang timbul ya, sebesar 9 juta ya. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya membeli perlengkapan secara tunai 2 juta. Ini mudah sekali ya. Ini. Perlengkapan secara tunai 2 juta. Oke. Berikutnya, menjual barang dagang secara kredit 12 juta dengan HPP-nya adalah 8.400.000 ya. Berarti kita jual nih secara kredit tanggal 18 ya. 18 berarti timbul piutang usaha. Terus mengakui pendapatan usaha
keluar barangnya, maka penjualan, ketersediaan, gitu ya. 12 juta dan 8 juta 400. 8 juta 4, 8 juta 4. Oke. Berikutnya tanggal 20 membayar gaji dan upah 1.800.000. Berarti yang ini beban gaji dan upah bekas ya 1.800.000. Oke. Selanjutnya tanggal 23 membayar si gong koperasi secara penuh dikurangi diskon. Nah, ini tadi transaksinya adalah tanggal 13 ya. Berarti 13 ke 23 itu 10 hari, berarti kita mendapat diskon 2% ya. Nah, di antara 13 sampai 23 kita cek dulu apakah kita pernah retur. Kalau pernah retur berarti utang usaha harus dikurangi dulu. Ini tidak ada ya, berarti full itu dibayarnya 9 juta ya. Utang usaha, kemudian kita bayar kas dan ada potongan. Kalau untuk pelunasan itu kalau kita melunasi itu utang kepersediaan ya, mengurangi persediaan. Persediaan. Oke, nilainya adalah 9 juta. Kemudian kita dapat potongannya adalah 2% dikali 9 juta ya. Maka cash yang dibayar 9 juta dikurangi dengan potongan. Terakhir, tanggal 26 itu menerima pembayaran penuh dikurangi diskon dari pelanggan yang ditagih pada tanggal 18. Berarti kan tanggal 18 itu ada penjualan, kemudian kita menerima pembayaran secara penuh. Nah, dari 18 ke 26 itu adalah 8 hari. Berarti si pembeli mendapat diskon 3%. Nah, untuk 3%-nya ini itu nanti dia dipotong dari total piutang yang ada. Nah, sebelum memotong, kita lihat dulu dari tanggal 18 sampai ke 26 apakah ada retur. Tidak ada ya, berarti nanti full ya, full payment 12 juta untuk pembayaran piutangnya. Mulai tanggal 26, berarti kita terima kas, potongan. Kalau untuk pelunasan itu di bagian penjualan ya. Nah, ini kalau mau cek adalah di bagian penjualan. Ini ya, kas diskon penjualan ke piutang. Itu kas diskon penjualan, kemudian adalah piutang usaha. Ya, piutangnya full 12 juta. Potongannya adalah 3%. 3% dikali 12 juta. Maka kas yang diterima adalah 12 juta dikurangi potongan. Selesai ya. Ini untuk satu transaksi di Desember. Kemudian kita lakukan apa sebenarnya adalah posting. Yang pertama tanggal 6 itu ada utang gaji, beban gaji dan kas ya. Kita cek dulu di kas ya. Tanggal 6 beban gaji dan upah sebesar berapa yang kita keluarkan 1.600.000. Kemudian di utang gaji itu ada pelunasan gaji November ya. Itu dari JU. Berapa yang dilunasi 1 juta ya. Bis gitu ya. Kemudian ada timbul beban gaji dan upah. X-6 gaji bulan dan upah Desember ya. Dari JU senilai 600.000. Oke ya. Oke. Kemudian tanggal berapa lagi? 8. Ada kas masuk 2.100.000
untuk pelunasan piutang usaha. Berarti tanggal 8 di piutang usaha ada pelunasan dari JU sebesar 2.100.000. Lalu kasnya diterima. Pelunasan piutang dari JU sebesar 2.100.000. Oke, ini ya. Oke, berikutnya tanggal berapa lagi? Tanggal 10. Ada penjualan tapi secara tunai. Berarti ada kas masuk, ada pendapatan, beban pokok, dan persediaan yang terlibat ya. Oke, untuk tanggal 10, penjualan tunai BJU sebesar 6.600.000. Kemudian mengakui adanya pendapatan ya. Pendapatan tanggal 10 penjualan tunai BJU sebesar 6.100.000. Kemudian ada beban pokok yang keluar ya, yang ada itu penjualan tunai BJU bisa tadi berapa? 4.100.000 ya? Benar ya? HPT-nya? Ya, benar ya, 4.100.000 dan persediaan keluar senilai segitu. Kita cek persediaan. Persediaan. Oke, sini ya, tanggal 10. Penjualan tunai JU sebesar 4.100.000. Oke. Selanjutnya persediaan bertambah ya, karena kita beli persediaan secara kredit ya. Berarti di sini persediaan tanggal 13 pembelian JU sebesar 9 juta. Lalu timbul utang ya, karena kita belinya kredit. Nah, gitu ya. Kemudian tanggal 15 kita membeli perlengkapan secara tunai sebesar 2 juta. Berarti perlengkapan bertambah tanggal berapa? 15 ya. Jadi pembelian JU 2 juta. Lalu kas berkurang sebesar 2 juta. Ini ya. Selanjutnya tanggal 18. Ini ada penjualan kredit ya. Jadi datanya ke piutang sebesar 12 juta dan beban pokoknya 8.400.000. Maka di sini tanggal 19 ya gitu ya. Penjualan JU timbul piutangnya sebesar 12 juta. Ya, kemudian ke pendapatan ya. Ini ya. Kredit. Oke, kemudian beban pokok. Jadi sebesar berapa? 8.400.000 ya. Ya, benar ya. Kemudian ke persediaan. Ya. BJU
sebesar 8.400.000. Oke, next selanjutnya adalah apa? Adanya pembayaran beban gaji lagi tapi secara tunai sebesar 1.800.000. Berarti di kas itu beban gaji Desember ya. Besar 1.800.000. 1.800.000. Kemudian di beban gaji, di akun beban gaji kita tambahkan ini ya, tanggal 20 adalah gaji upah Desember lagi besar 1.800.000. Oke. Selanjutnya adalah pelunasan ya, pelunasan utang ke Gong Corporation tadi ya. Itu sebesar 9 juta dengan adanya diskon ya. Nah, ini harus dimasukkan. Utang usaha dibayar seluruhnya. Pelunasan Gong GU 9 juta ya. Kemudian kasnya kasnya nilainya itu saya linkkan aja ya, nggak salah ketik. Oke, kemudian persediaan ya, persediaan diskon ya, diskon pembelian. Oke, selanjutnya tanggal 26 terakhir ya, adanya pelunasan dari pelanggan ya, kasnya masuk, piutangnya seluruhnya dilunasi. Berarti kita masuk ke piutang usaha tanggal 26 dari pelanggan ya, dan GU lunasan sebesar 12 juta. Kemudian kasnya yang diterima dari GU itu setelah dipotong diskon dan diskon penjualan ya, 26. Oke, sudah ya untuk closing. Nah, di neraca saldo ini ada, ada selisih, tentu ada yang belum masuk. Apakah itu utang gaji ini nggak masuk ya? Enggak. Oh. Segitu aja nggak ya. Ada yang terlewat nggak saya posting? Oh, ini belum muncul. Nah, ya. Diskon penjualannya belum muncul. Oke ya, udah balance ya sampai di sini. Oke, selanjutnya kita kerjakan adalah penyesuaian. Apa sih yang harus disesuaikan? Ternyata ada utang gaji upah yang harus masih dibayar, kemudian penyusutan dan juga persediaan perlengkapan ya, maksudnya ya, ini persediaan dari perlengkapan tinggal 1.700.000. Maka kita akan hitung dulu untuk di penyesuaiannya tanggal Desember tanggal 31 itu ada beban dan gaji dan upah ke utang gaji dan upah. Oke, nilainya berapa? 800.000 ya. Oke, ini 800.000. Kemudian apalagi yang disesuaikan? Penyusutan ya.
Penyusutan 200.000, beban penyusutan peralatan ke akumulasi penyusutan peralatan. Ya, sebesar 200.000. Nah, untuk perlengkapan, ya, berarti beban perlengkapan ke perlengkapan. Nah, ini harus kita hitung dulu. Perlengkapan awal itu ada berapa, akhir ada berapa, maka yang terpakai yang disesuaikan. Oke, awalnya kita lihat di neraca saldo, perlengkapan nilainya ada berapa? 7.200.000. Di akhir kita ketahui ada 1.700.000 ya. Berarti nanti yang terpakai adalah selisihnya ya. Gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, berarti di sini kita masukkan nilai yang terpakai. Jadi perlengkapan juga berkurang sebesar bebannya. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu untuk pengerjaannya? Sudah jelas ya? Oke, kalau sangat jelas. Kenapa? Ya jelas, Bu. Sangat jelas. Oke, sangat jelas ya. Nah, ini tinggal dimasukkan lagi ya untuk menyesuaikan akunnya dengan neraca saldo. Kode akunnya nanti dimasukkan sendiri aja ya. Oke. Nilainya dan neraca saldo. Nah, pakai metode ini aja. Kalau yang pakai laptop sih gampang ya ngerjainnya. Kalau di handphone bisa begini nggak? Enggak kayaknya, Bu. Nggak ya, susah ya. Ya, sebenarnya kalau pakai laptop dia pengerjaannya lebih cepat ya. Oke, kemudian ini kita masukkan penyesuaiannya ya. Untuk penyesuaiannya berarti beban gaji upah ada menambah sebesar 800.000. Beban gaji upah di sini kita tambahkan 800.000. Kemudian utang gaji upah tinggi 800.000. Lalu penyusutan ya, penyusutan. Beban penyusutan belum ada ya, kita tambahkan berarti beban penyusutan peralatan 200.000 ya. Kemudian akumulasinya 200.000. Nah, yang terakhir adalah beban perlengkapan ya. Beban perlengkapan. Jadi kita kalau ada terpakai 1.500.000. Kemudian ke perlengkapannya adalah 1.500.000. Nah, ini ya. Oke, kita cek lagi apakah udah masuk semua. Ini kredit. Sudah belum, tinggal yang ini ya, belum belum. Ini bebannya belum masuk semua. Oh sudah, oh ini belum masuk. Modal saham ini ya, agak belum masuk. Sudah balance ya? Sudah balance untuk neraca lajurnya, kemudian tinggal masukkan nanti ke laporan keuangan. Oke, nanti kita bahas untuk minggu depan untuk pengisian laporan keuangannya. Ini cukup sampai dulu neraca lajur. Kalau misalnya mau ngerjain di rumah, mangga ya, tinggal diteruskan ya. Ini tinggal membuat laporan keuangan. Oke, gitu dulu untuk hari ini ya. Nanti kita lanjutkan sampai ke laporan keuangannya di minggu depan. Semoga nanti UASnya lancar ya, bisa menjawab. Soalnya cukup ya segitu waktunya. Kalau cuma berapa ayat tadi 15 ya.